Bersedia. Siap. Berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin.
terempan. Cakep. Berangkat pagi jadi tergesa-gesa. Cakep. Jika menunda-nunda pekerjaan. Cakep. Hanya kata terlambat yang akan tersisa. Jika perahu sudah melaju, mari kita banyak berdoa. Jika ingin negeri maju, pendidikan harus utama. Jadi saatnya kita fokus kembali ya. Oke, kita masuk di materi ya. Ya, coba diperhatikan. Jadi hari ini kita masuk di materi pidato. Ya. Jadi ya, kita masuk di kompetensi dasarnya yaitu 3.5 menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam pidato. Kemudian 4.6 yaitu menyampaikan teks pidato dalam pendidikan dengan memperhatikan teknik pidato, mulai dari intonasi, ekspresi, dan bahasa tersebut yang baik dan sesuai. Kemudian tujuan dari materi ini kalian mampu menyampaikan pidato dengan baik dan benar ya. Kemudian harus disesuaikan dengan apa? Intonasinya, maksudnya apa lagi? Ekspresi. Ya. Jadi kita mulai dulu dari pengertian pidato. Jadi pidato ini bukan sesuatu hal yang baru bagi kita ya. Ya. Kita biasa mendengar kata pidato ya. Atau kita biasa melihat orang berpidato, apakah itu secara langsung ataupun melalui tayangan televisi atau YouTube. Kira-kira ada di sini yang sudah pernah berpidato? Ya, angkat-angkat yang sudah pernah ikut lomba pidato. Berapa orang? Ya, bagus ya. Sudah pernah membawakan pidato ya? Ya, artinya sudah memiliki pengalaman. Bagus ya. Ya, jadi siapa kira-kira yang bisa menguraikan apa itu pidato? Ya, silakan Hasil. Ya, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi, pengertian dari pidato adalah suatu kegiatan berbicara untuk menyampaikan informasi, pengetahuan, dan wawasan di depan khalayak ramai. Oke. Ada yang lain? Asalkan bisa merasakan sama ya. Jadi pidato adalah suatu kegiatan menyampaikan informasi, pengetahuan dan wawasan di depan khalayak ramai dengan tujuan mempengaruhi pendengar. Seperti itu ya. Oke, kita masuk di struktur pidato. Struktur pidato ini pidato sudah pernah belajar waktu SMP ya? Iya. Berarti sudah tahu struktur dari pidato. Ya. Jadi ada 3 struktur dari pidato ya.
Kemudian yang kedua adalah teknik memorial, yang ketiga adalah manuskrip, dan yang keempat adalah eksemplar. Jadi sebentar kita sepakati, ya. Sebentar kalau ada prakteknya kita sepakati menggunakan teknik memorial atau hafalan. Siap semuanya? Siap. Baik. Jadi ibu sudah menjelaskan materi mengenai yang pertama adalah pengertian pidato, kemudian struktur pidato dan juga teknik berpidato. Nah, sekarang ibu akan menampilkan contoh pidato menggunakan teknik memorial. Silakan disimak secara bersama.
juga pemasaran fisik, kelengkapan struktur dan yang terakhir visual. Ya, jadi sebentar yang saya bagi ke depan, silakan dikumpul naskahnya untuk saya supaya sebentar dengan apa yang anak-anak sampaikan. Ya, jadi yang belum tampil ya disiapkan lembaran penilaiannya, tanggapan ya. Jadi ditanggapi semuanya yang tampil ya menggunakan bahasa yang santun. Jadi sebentar ada instruksi soalnya yang akan saya bagikan. Ya, itu diisi pada saat semuanya tampil di depan. Ya. Kita siapkan dulu ya semua. Ya, jadi ini instruksi soalnya ya. Jadi silakan diisi pada saat semuanya sudah ada tampil. Ya, baik. Jadi siap-siap saya panggil satu-satu ya. Jadi yang saya sebut namanya silakan dibawa ke depan naskah pidatonya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang Maha Jadi sebentar yang saya panggil menggunakan clip-on ya. Jadi suaranya akan maksimal menggunakan ini. Baik, saya panggil yang pertama atas nama Arsio ya. Bisa kalian membawakan pidato ya dengan menggunakan teknik memoriter. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin, pengasih tak pilih kasih, penyayang tak pandang sayang. Puja-puji Allah Maha Bijaksana, tak pandang tempat dan suasana. Salawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika cinta. Indahnya masa muda, ia sedang berbagai bentuk fisik yang kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, wajah yang cantik nan mengikat. Maka asal kiranya Menghaji Roma Irama mengatakan bahwa masa muda adalah masa yang berapi-api. Oleh karena itu, pantaslah apabila remaja dan pemuda merupakan salah satu penentu maju dan mundurnya suatu negara serta pengurus estafet perjuangan agama dan bangsa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-An'am ayat 13 yang Warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Yang artinya, kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah yang sebenar-benarnya. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Namun yang terjadi belakangan ini, mulai generasi muda justru jauh dari kata baik dan jauh dari apa yang kita harapkan. Seks bebas, mabuk-mabukan, tawuran antar pelajar, serta penyalahgunaan perbuatan terlarang. Semua berlakunya didominasi oleh kaum muda. Tingkah pemuda saat ini justru membuat kita heran dan sedih. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Mestinya kita semua harus sadar, majunya suatu bangsa dan negara bergantung kepada kita kaum muda. Ada musyair Arab yang pernah mengatakan bahwa laisal fata man yaqulu kana ali walakinnal fata anaza. Bukanlah seorang pemuda yang mengatakan ini bapakku, tetapi seorang pemuda dialah yang mengatakan inilah aku. The young today is the leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin yang akan datang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Oleh salam karena itu, kebajikan. kita para pemuda mesti harus sadar bahwa punya suatu bangsa dan negara bergantung kepada kita kaum muda. Untuk itu, mari sama-sama kita sing-singkan lengan baju, kencangkan ikat pinggang, langkahkan kaki menuju ke depan demi bangsa yang kita cintai. Saya tutup pidato ini dengan memetik kalimat Bung Karno. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih atas penampilan Arsio ya. Penampilannya luar biasa ya. Mempersembahkan pidato dengan sangat baik di hadapan kita semua. Cuma ada beberapa yang perlu saya koreksi sedikit. Apa kira-kira?
yang saya hormati. Bulan Oktober merupakan bulan yang bermakna bagi bangsa Indonesia. Selain lahirnya Ikrar Sumpah Pemuda, bulan Oktober juga diperingati sebagai bulan bahasa. Bulan bahasa yang dijadikan ajang untuk menunjukkan rasa nasionalisme oleh seluruh bangsa Indonesia justru hanya diperingati oleh kita para pelajar. Apakah hanya kita para pelajar yang memikul beratnya rasa persatuan bangsa? Apakah hanya kita para pelajar yang memiliki melestarikan bahasa Indonesia? Oleh karena itu, mari kita eratkan tali silaturahmi kita. Kita pertebal tali persaudaraan kita. Kita yakinkan bahwa kita bisa menjadi bangsa dan negara yang besar. Indonesia negeriku, Indonesia bahasaku. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila pedang melukai hati, mestilah harapan bisa sembuh. Tapi bila lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari? Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi penampilan yang kedua dari Nessie Pratiwi, ya. Jadi luar biasa penampilannya hari ini, bisa membawakan pidato dengan sangat baik sekali. Baik, saya panggil yang ketiga. Siap-siap siapa ya? Ya, mana Usi? Usi silakan ke depan. Yang Usi siap-siap. Cepat. Baik, Bismillahirrahmanirrahim.
adalah penampilan ketiga dari Wafia, ya. Masih ada yang siap? Ya? Tri Agustin? Ya, jadi 3 penampil hari ini sama-sama luar biasa, ya. Dari segi penguasaan isi materinya, ya, materi pidatonya luar biasa. Kemudian tidak ada gangguan rasa gugup, cemas. Kemudian intonasi dapat, kemudian juga gesturnya dapat, ya. Baik. Masih ada yang mau tampil? Ya, masih ada. Ya, Nur Asisa. Ya, baik. Jadi sudah 3 orang yang tampil hari ini membawakan pidato dengan teknik memory tap. Ya, jadi saya memberikan sebuah apresiasi yang sangat luar biasa yang tampil hari ini. 3 orang ya. Ya, ketiganya luar biasa. Kenapa saya mengatakan luar biasa? Karena tidak semua orang bisa menyampaikan pidato ya dengan begitu lancar, kemudian harus disesuaikan dengan gestur tubuh yang sesuai, ya. Jadi membawakan pidato itu perlu persiapan. Jadi mulai dari persiapan materi, ya, kemudian latihan yang intens, kemudian persiapan mental juga yang paling penting, ya. Kesiapan mental, keberanian, ya. Jadi 3 orang tadi sudah memberikan contoh terbaiknya hari ini, ya, di depan teman-temannya semua memberikan penampilan terbaik, membawakan pidato dengan sangat luar biasa menurut saya. Jadi berikan aplaus untuk kedua teman yang sudah tampil dan belajar. Baik, karena masih ada waktu, ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mungkin ada kendala yang dialami anak-anak sekalian terkait penyampaian pidato menggunakan teknik memory tap. Ya, silakan. Jadi kita bisa berbagi apa kira-kira kemudian dicarikan solusinya. Ya, silakan. Ya, silakan Tri Agustin. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara membangun rasa percaya diri? Ya, bagaimana cara membangun rasa percaya diri? Artinya kendala yang dialami oleh Tri Agustin ini dari kepercayaan diri, ya? Iya. Ada yang tahu bagaimana kira-kira cara membangun rasa percaya diri? Siapa tahu ada masukan dari anak-anakku sekalian? Bisa dibantu temannya kira-kira apa? Atau bagaimana cara membangun rasa percaya diri untuk bisa tampil berpidato, ya, di depan audiens? Ya, ada yang tahu? Ada yang bisa memberikan masukan? Ya? Siapa? Hasil bisa? Ya, silakan hasil. Ya, bagaimana caranya membangun rasa percaya diri dalam membawakan pidato? Sebenarnya untuk membangun rasa percaya diri itu kita harus memang mulai dari dasarnya dulu, kayak sama teman-teman begitu, kayak Jadi baik, untuk membangun percaya diri itu memang seharusnya kita mulai dari dasar dulu, tidak harus langsung di depan publik karena mungkin ada orang yang gugup atau segala macam. Jadi untuk membangun rasa percaya diri itu kita mulai dari awal, kita bergaul dengan teman-teman, berbicara di depan teman-teman, sehingga mampu terkumpulkan keberanian untuk bisa berbicara di depan publik. Seperti itu mungkin Ibu. Ya, sedikit mungkin saya tambahkan ya. Jadi cara untuk membangun rasa percaya diri, artinya diniatkan dari dalam, ya. Ya, jadi ada memang dari dalam diri kita, ya, ada keberanian, ya. Jadi kita harus berani tampil di depan orang
atau di tempat umum seperti itu ya. Jadi tidak mudah memang untuk menjadi seorang pembicara ya atau orator. Jadi cara-cara sederhana mungkin kita bisa coba ya. Jadi yang pertama itu berusaha santai ya, berusaha santai misalnya dengan latihan ya, misalnya tarik nafas kemudian buang ya, itu untuk mengurangi rasa cemas, gugup ya. Oke, kemudian yang kedua apa kira-kira? Mengenali tempat di mana kita akan menjadi pembicara ya. Jadi jangan menganggap tempat ini misalnya ya adalah tempat yang asing bagi kita, tetapi kita harus menganggap bahwa ini adalah tempat kita ya, seperti itu. Jadi kita terbiasa, seolah terbiasa berada di tempat ini ya. Kemudian yang ketiga apa lagi? Mengenali audiens atau pendengar. Jadi kita harus mengenali siapa yang akan menjadi pendengar kita ya. Kemudian kita juga bisa mengukur kapasitas kita sebagai seorang pembicara ya. Jadi kita harus mengetahui siapa yang akan menjadi audiens ya, mulai dari anak-anak pendidikannya dan lain sebagainya. Jadi kita bisa mempersiapkan seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah kesiapan apa? Kesiapan materi ya. Jadi 90% ya pengujian dan keberhasilan kita itu adalah kesiapan materi ya, pemahaman materi seperti itu ya. Ya, jadi yang namanya membangun rasa percaya diri memang tidak mudah ya. Jadi ada memang tipe orang yang mudah dulu dan lain sebagainya. Tapi nanti di sini mengatakan dari sini Google bagaimana cara membangun rasa percaya diri di internet ya. Kemudian ada lagi pertanyaan selanjutnya. Ya, ya silakan. Kendala saya dalam berpidato biasanya kurang dalam hal mengingat materi. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara mengatasi kendala saya tersebut? Baik, jadi kendalanya adalah susah mengingat ya. Artinya pada saat kita menghafal sebentar-sebentar ya keluar lagi seperti itu ya. Ya, daya ingat kurang. Bagaimana kira-kira caranya? Ada yang bisa memberikan solusi? Ya, ini terkadang dari segi hafalan ya, mudah lupa. Ya. Ada masukan? Ya. Jadi bagaimana kira-kira caranya apabila kita memiliki kendala kita ini pelupa ya. Yang tadinya hafal ya pada saat ambil kita lupa materinya. Begitu ya? Iya. Bagaimana kira-kira caranya? Sering-sering latihan. Iya, sering latihan. Yang pertama adalah membaca naskah pidato secara berulang-ulang. Kemudian dipahami materinya, dipahami isinya ya. Kalau kita hanya sekedar menghafal, ya, kita juga gampang untuk lupa. Tetapi kalau kita misalnya memahami apa isi materinya, ya otomatis kita akan gampang juga mengingat. Seperti itu ya. Iya. Itu barangkali saja. Jadi untuk mengurangi kendala daya ingatnya, barangkali ya bisa latihan secara intens ya, seperti itu. Dipahami materinya, jangan hanya dihafal tapi dipahami. Ya, sudah tidak ada ya? Sudah tidak ada? Baik, jadi barangkali kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini adalah bahwa membawakan pidato itu adalah sesuatu hal yang tidak mudah. Ya, jadi perlu persiapan. Persiapan apa? Ya, persiapan mental apalagi materi. Kemudian latihan ya.
bersedia? Siap? Berdiri. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melafazkan hamdalah. Duduk kembali. Ya, terima kasih saya ucapkan untuk anak-anakku yang sudah berpartisipasi hari ini, sehingga rangkaian kegiatan PBL ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, terima kasih. Jadi barangkali sudah bisa pulang. Ya, oke. Mari Pak.